Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pendengar radio Mass Media FM, para pemirsa Al-Akbar TV dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2023, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti ngaji kitab Nasoihul Ibad yang pada malam hari ini sampai pada maqalah yang ke-28, yaitu tentang 3 benteng dari godaan setan, yang langsung akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada rahimakumullah. Kita bersyukur bahwa malam ini kita masih mendapatkan begitu besar dan banyaknya nikmat Allah, terutama nikmat iman, Islam, sehat jasmani, sehat rohani, serta kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan sambil menunggu sholat berjamaah berikutnya, kita bisa duduk bersama-sama di majelis ilmu yang oleh Rasulullah sering disebut sebagai taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Semua yang kita lakukan malam hari ini menjadi amalan sholihan makbulah, amal soleh yang diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga majelis ilmu itu bisa mendatangkan hidayah dan ilmu manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad di maqalah yang ke-28. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminatu wassalasun. Adapun maqalah yang ke-28. Maaf, maqalah yang ke-38. An Ka'bil Ahbar, dari Ka'bil Ahbar. Ini nama orang ya. Siapa Ka'bul Ahbar ini? Ai malja'ul ulama, adalah pembesar ulama. Jadi pemimpinnya ulama. Minal Yahud, dari golongan Yahudi. Jadi Yahudi itu juga ada ulamanya, Nasrani juga ada ulamanya. Nah, ulama Yahudi dan ulama Nasrani disebut dengan ahlul kitab.
Jadi Ka'bul Ahbar ini ulamanya Yahudi. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar hadis dari Ka'bul Ahbar, ini sangat kental dengan riwayat Israiliyat. Apa Israiliyat itu? Israiliyat ini adalah riwayat yang banyak diambil dari kitab Taurat dan Injil. Kan di Quran ini kan ada cerita tentang nabi-nabi. Di Taurat juga ada cerita tentang nabi-nabi. Di Injil juga ada cerita tentang nabi-nabi. Lah hadis yang dibawa Ka'bul Ahbar ini banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita yang diambil dari Taurat dan Injil. Apakah sama? Secara prinsip sama, tetapi mungkin ada nama-nama yang sedikit berbeda, karena sebelumnya dengan bahasa Ibrani, kalau Quran bahasa Arab. Seperti Ibrahim jadi Abraham, Dawud jadi David, Yahya, saya lupa kalau Yahya itu siapa, ada nama kerennya, Yohanes, Yusa, Yosef, Yusa itu Yosua, Yusuf, Yosef, Zaki, Jeki, bukan yang terakhir itu enggak ada. Nama-nama seperti itu. Tapi prinsipnya sama. Nah, Ka'bul Ahbar ini ulamanya Yahudi masuk Islam. Masuk Islam. Aslama masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Ka'bul Ahbar ini fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi beliau ini ulamanya Yahudi masuk Islam di zaman Khalifah Umar ibnul Khattab. Ya bayangkan Bapak Ibu, kalau ada ulamanya Yahudi masuk Islam, ini kan luar biasa Pak. Artinya mereka akan semakin yakin ya, karena dasar-dasar keilmuannya sudah ada, teologinya sudah kuat. Tinggal meyakinkan bahwa mungkin ada hal yang sangat prinsip ya. Seperti halnya kalau orang Yahudi dan Nasrani itu mengakui bahwa Tuhan itu punya anak. Ya, orang Yahudi bilang Nabi Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengakui Masih Al-Masih itu anaknya Allah. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Al-Masihu ibnullah. Nah, kita langsung dikuatkan dengan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat bersandar. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Dulu ada pamannya istri Nabi, pamannya Ibunda Khadijah itu juga ulamanya orang Yahudi dan Nasrani. Namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Tapi Yahudi zaman dulu dan Yahudi zaman sekarang beda Bapak Ibu, sangat berbeda. Dulu masih ada Taurat dan Injil asli, sekarang tidak ada. Yang ada sekarang digubah semua ini. Digubah itu bukan dirubah Pak, diganti. Yang lama dihapus, ganti yang baru. Dan Al-Quran dijaga oleh Allah mulai turun sampai nanti hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Ketika masuk Islam otomatis jadi ulama Pak. Otomatis jadi ulama, karena kandungan kitab Taurat dan Injil itu juga sama dengan Quran. Prinsip-prinsipnya sama. Sehingga banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar ini.
Salah satunya kalimat ini yang disampaikan beliau. Al-husunu lil mu'minin minasyaitani thalathun. Al-husunu, adapun benteng-benteng, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, benteng minasyaitani, dari syaitan. Jadi benteng dari godaan syaitan, semacam protek Bapak Ibu ya, protek supaya kita nggak gampang digoda setan. Salasun, ada 3. Minal hisoli, yang dimaksud 3 perkara. Apa yang dimaksud dengan benteng ini Bapak Ibu? Allati tamna'ul mu'minin, allati tamna'u, yang mencegah, al-mu'minina, orang-orang mukmin, wa tahfadhuhum, dan menjaga mereka, mencegah dan menjaga, minasyaiton, dari godaan syaitan. Saya tanya Bapak Ibu yang hadir ini, selama ini Bapak Ibu merasa enggak digoda setan itu? Kalau setan menggoda itu kita sudah yakin ya, sepakat. Tapi saya tanya, merasa enggak digoda setan? Jawabannya pada aku sampean, gak kira kroso sampean. Tapi sadar kalau setan itu menggoda kita, itu sadar. Makanya setiap saat kan kita ta'awud itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau baca Quran ta'awud, mau sholat ta'awud, mau beraktivitas apa saja ta'awud. Sadar kalau setan menggoda kita, tapi saat setan menggoda niku jenengan keroson apa mboten? Gak kira keroso. Itulah hebatnya setan. Sampai yang digoda setan pun gak keroso nek dek digoda. Numpak bemo jejer ambek arek wedok, rada ayu, kenalan, kok rondo dek iku. Padahal sampe duwe bojo lho wisan. Ojo ngomong pengalaman pribadi kok gak enak. Kula mboten nate numpak len, contone kan numpak len. Coba nek tak contohno numpak pesawat ngoten ya, paling pengalaman pribadi. Terus sampean mau pulang ke rumah mantuk, terbayang-bayang wajahe. Sampai sholat itu loh. Sholat itu loh, sholat asar Pak Yahya, dadi 5 rakaat. Gara-gara bayangno wajahe rondo iku mau. Ngoten niku mboten krasa nek digoda setan, mboten krasa. Ini adalah anugerah dari Allah. Anugerah itu kondi. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya termasuk, boleh kan saya ini berpendapat kan boleh, tapi kalau nggak setuju ya nggak apa-apa Pak. Saya termasuk yang tidak setuju kalau baca sholawat dengan berjoget itu. Ngapunten, nih orang yang nggak setuju ya gak apa-apa, pendapat kok. Sholawat ya sholawat rek. Tapi kita menikmati seolah-olah kita ini hadir Rasulullah saat kita berjoget. Bagaimana Rasulullah hadir sama joget itu? Kecuali ini assalamu alayka ayyuhan nabi, waktu tahiyat itu sampean iso hadir Rasulullah. Ini yang kelanjutan kemarin sampai sholawatan sampai dalu tapi gak subuhan nang masjid. Gak apa-apa karena malamnya kita sudah berjumpa dengan Rasulullah dalam sholawat. Ngawur ae kene. Jadi ada orang digoda setan tapi nggak merasa digoda, saking alusnya setan goda. Sampai Rasulullah pernah bersabda, asyaitonu yajri kamajrid dam. Setan itu mengalir di aliran darah ini. Kalau takon sampean, sting-teng jerone awak sampean ini kan enten getene toh, ada darah, itu mengalir atau enggak? Jelas mengalir, nek enggak mati sampean. Wong aliran enggak sampai ke otak aja stroke kok. Nggih napa mboten? Terus kalau takon, darah mengalir itu sampean keroson apa mboten sekarang ini?
Gak terasa. Itulah godaan setan. Seperti aliran darah yang tidak terasa. Sing digodha lho gak kerasa. Allah. Wadek sing ngangelak setan iso ndelok awak dhewe gak iso ndelok setan. Nek ate ana jamaah Masjid Al Akbar ngaku iso ndelok setan, tidak dipungkiri, dia adalah setan. Sesama setan dilarang saling menggoda. Asyaitanu yajri kama jritam. Aliran darah ini aja nggak terasa kita Bapak Ibu. Ya itulah cara setan menggoda. Nah ini ditawarkan tentang bagaimana benteng supaya nggak gampang digoda setan. Wal hisnu, adapun benteng, yang dimaksud benteng itu apa? Huwa, yaitu benteng, al hisan, al makanul murtafi. Itu tembok atau tempat yang tinggi. Ini gini, secara harfiahnya begitu. Benteng itu tempat yang tinggi, alladzi yamna'ul adu, yang bisa melindungi dari musuh. Rakyat atau pasukan itu akan terlindungi dari musuh kalau ada benteng. Aman Pak, kalau ada benteng aman. Kalau panjenengan ada sesuatu gampang mlebu Masjid Al Akbar, lawangnya ditutup kabeh, tadi benteng ini. Tempatnya tinggi, terlindung. Makanya situs-situs kerajaan-kerajaan itu kalau kita lihat itu selalu ada bentengnya. Situs Romawi. Coba Bapak Ibu jalan-jalan ke Turki sana Pak. Itu kan banyak di daerah Kasudase itu ada peninggalan Romawi, ada benteng-benteng. Itu walaupun tidak dipakai, benteng-bentengnya itu masih tegar berdiri. Turki, di Mesir juga ada benteng-benteng. Saya nggak tahu dolan rono itu apa. Tuline nang Suramadu ae. Ya gak ketemu benteng, ketemu di jembatan. Ya paling tidak panjenengan searching lah bagaimana benteng. Itu maknanya benteng itu untuk perlindungan dari musuh. Yang dimaksud musuh ya setan ini. Wal hisnu, dan makna lain dari benteng itu aidon lagi as-silah, senjata, pedang. Jadi biasanya orang itu untuk berlindung itu Pak butuh dua, butuh tameng, butuh pedang. Orang perang zaman dulu kan ada tamengnya, ada pedangnya. Di samping ada tembok yang tinggi, kita juga punya senjata. Tembok dan senjata itu disebut al-hisan, dialah benteng. Lah yang dimaksud membentengi diri dari setan itu adalah kita punya tembok yang tinggi, bentengnya ada, dan kita juga punya senjata untuk melawan setan. Tidak hanya berlindung tapi melawan. Itu al-hisan. Kama fil asasi, seperti keterangan di dalam kitab Al-Asas. Nah, kata Ka'bul Ahbar, ulama ini mengatakan yang pertama adalah al-masjid. Al-masjidu hisnun. Yang pertama benteng dari setan itu adalah masjid. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu. Wong kepingin selamat, masjid. Terhindar dari godaan setan, masjid. Semangat beribadah, masjid. Keberkahan masjid ini menjadi tempat yang nomor satu di muka bumi ini. Kalau dihitung dari awal berdirinya Masjid Al Akbar ini sudah berapa kali orang sholat di sini Pak? Berapa ribu orang sholat? Bukan berapa ribu Pak, berapa juta sini. Oh Bapak Ibu kalau Qiyamul Lail malam 27 itu sudah 20.000 jamaahnya. Setiap hari Jumat juga saya kira lebih dari 2.000-3.000 jamaah. Ya. Kalau maghrib seperti ini saya lihat hampir 350.000 jamaah. Yang 100 manusia, sisanya jin dan malaikat. Kan jamaah kan juga mereka Pak, datang ke sini Pak. Ya.
Padahal orang satu kali sujud saja itu aura berkahnya keluar. Cuman nggak ketok sampean. Auranya keluar. Sekali orang sujud auranya keluar. Terus berapa juta orang sujud di sini, Pak. Masya Allah. Hawanya itu beda. Panjenengan kalau punya masalah cukuplah datang ke masjid. Gak usah ada sholat, zikir, wudhu, lenggah mawon mriki ngadep kiblat. Wis meneng tok bidek jare wong Jawa. Jenenge iktikaf. Itu keluar masjid siji, Pak, beda rasanya sudah. Seperti ada kekuatan yang membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi nek sampeyan ana masalah harus mlebu masjid ae. Tapi bukan berarti orang yang masuk masjid itu anggar duwe masalah, mboten. Ini yang bisa merasakan orang-orang yang ahli masjid. Saya takoni. Orang yang istiqomah ke masjid saya tanya dia, "Bah, panjenengan kok saged rutin teng masjid iku napa enten napa nisi?" Nggih duka wong kula ngraosaken eco kok. Ya kalau sudah eco itu tidak bisa dilogikakan, Pak. Sesering kita ke masjid, maka sekuat itu kita dibentengi Allah dari setan. Paling boten panjenengan 5 kali lah ke masjid itu, Pak. 3 kali lah ya, 3 kali. Ya, subuh, zuhur sama asar ngebleng 2 kali. Maghrib isya ngebleng 3 kali. Kayak di Mekah Medina itu nih, kita kalau haji umroh itu kan 3 kali, Pak. 3 kali itu maksudnya 3 kali budal pergi dari hotel, dari tempat tinggal. Tahajud sampai subuh sampai duha 1 kali, nyambung. Nanti zuhur asar 1 kali, ulang lagi. Ini gak mulai, gak bisa makan siang lah. Baru nanti maghrib sama isya 3 kali. Nggih, Pak, mboten nyambut damel sampean. Nah, ini kalau nyambut lah ya napa? Nggih, paling tidak sehari itu ada waktu kita ke masjid. Yang saya maksud masjid ini Bapak Ibu adalah tempat yang digunakan orang sholat jamaah dan sholat jum'ah. Sholat jamaah dan sholat jum'ah. Ini masjid. Kemudian yang ada fasilitas barang siapa yang menjawab azan, maka Allah akan lebur dosa-dosanya dan wajabat lahu syafaati, kata Nabi. Dia wajib mendapat syafaat Nabi. Maaf Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang dikaburkan dengan statement orang gitu loh. Ngapunten nggih. Kalau kepingin tahu data, ya kembali ke Quran maupun hadis. Sampean kepingin angsal syafaat. Dan ini jaminan Nabi, langsung Nabi yang dawuh, Pak. Ketika azan berkumandang, setelah azan panjenengan ngomong Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah sampai seterusnya. Kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati. Dia wajib mendapat syafaatku. Terus ada orang mengatakan sholawatan di malam hari. Saya kok kenapa sih Pak dengan sholawatan malam-malam itu kok kurang pas? Karena mengorbankan subuh itu. Ini ulamanya, kiainya, habibnya ngomong, mari kita bersolawat agar mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Angkat tangannya, iki ya opo karepmu ini? Yang jelas Nabi itu ngomong, siapa yang berdoa setelah adzan ada namaku, ya kan? Rabb hadhihi da'wati tamma as-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asul maqama mahmudanil lati wa'adtah innaka la tukhliful. Itu jelas Nabi ngomong, Pak, wajib dia mendapat syafaat. Tapi yang malam-malam begini sholawat itu mana kok Nabi ngomong? Ini kula karangane kiai ini dewi. Tapi yang dimaksud adzan itu Pak, adzan resmi masjid, bukan adzan HP sampean. HP ini muni yo Allahu Akbar, enggak.
Jadi doa antara azan dan qomat itu kan doa mustajabah. Yang dimaksud azan qomat itu azan masjid resmi dan qomat masjid resmi. Nah ini wis mari azan sama teko, ya ndak dapat, selesai sudah. Ojo muadzine kok kon baleni azan mana? Mas aku mau turun jawab azan Mas. Azan mana Mas? Niku lak politik sampean, kakek politik iki kon dipolitiki kabeh. Demi Allah Bapak Ibu, saya lebih yakin sabda Nabi bahwasanya barang siapa yang ketika azan berkumandang menirukan apa yang dibaca oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Setelah itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, hadisnya sahih, wajabat lahu syafaati, dia wajib dapat syafaatku. Jelas lan-lanan Pak ini hadisnya. Ini lebih mulia daripada sampean datang ke majelis sholawat semalam suntuk sampai gak subuhan ini. Dari mana sama dapat syafaat wong subuh gak gelem nang masjid? Ya silahkan sholawat tapi yang benar gitu loh Pak. Jangan dicampur-campur begitu Pak. Ya Allah. Kita menikmati sholawatan dengan begitu, Yai. Sama menikmati sholawatannya atau hawa nafsu sampean? Itu sholawat atau hawa nafsu? Itu sholawat apa syahwat sampean? Di sampingnya ada perempuan Pak. Lunggu jejer sampai gendaan nih. Astagfirullah, kok gendaan apa itu? Kenapa sih Pak gendaan itu Pak? Isok budal sampai perempuan yang belum halal bagi dia. Dia berjoget yang diiringi oleh musik sholawat. Bagaimana ada musik sholawat? Saya meniki cinta Rasul apa mau mengkhianati Rasul? Tapi kalau Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah as-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqama mahmudan allati wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Jelas dapat syafaat. Yang ngomong itu yang menjamin syafaat kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek sama cerdas Pak, yang milihku nih aku, milihku nih aku. Nanti sebentar lagi azan sama praktek noy. Itu waktu yang paling keramat itu. Kata Rasulullah, tidak ditolak, la turaddud du'a bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan qomat tidak ada doa ditolak antara azan dan qomat. Itu maksudnya azan masjid ini resmi dan qomatnya resmi. Masjid apa? Yang dipakai sholat jamaah dan sholat jum'ah. Memang wakilah ada orang mengatakan ulama kalau masjid itu selama dipakai jamaah saja tanpa sholat jum'ah sudah seperti masjid. Kita musola itu ya boleh mengatakan itu boleh. Tapi kalau di kantor yang hanya dipakai untuk sekedar ruangan untuk sholat belum masuk, kecuali kantor itu diresmikan sebagai masjid. Ada sebagian kita punya kantor bank itu ada masjidnya, memang dikhususkan untuk masjid, itu namanya masjid. Tapi kalau sekedar pinjam ruangan saja, sesekali dipakai sholat, sesekali tidak, bukan. Yang pertama masjid Pak. Tolong jadikan masjid sebagai benteng perlindungan dari godaan syaitan. Kemudian li'annahu sesungguhnya masjid itu mahalluz zakirin, tempatnya orang-orang yang ingat kepada Allah, orang yang berzikir. Wal malaikah, tempatnya malaikat rahmat ada di sini Pak. Malaikat rahmat itu ada di masjid ini. Kalau ada orang baca Quran, malaikat menyimak. Kalau ada khotib di atas mimbar, malaikat menyimak. Kalau ada orang ngaji seperti ini, malaikat bersama kita kan membahas masalah kebesaran Allah, malaikat ada di sini. Nah, cuma sampeyan mboten ketok, kula mboten ketok. Kadang ngaten sing kepo pundi ya malaikate mboten ketinggal blas ngoten. Dulu pernah Rasulullah mengatakan seandainya bukan karena dosa-dosa kita, maka kita akan bisa melihat malaikat. Dulu sahabat itu pernah diperkenankan melihat malaikat tapi dalam bentuk
seorang laki-laki, putih kulitnya, hitam rambutnya, ya tentu mancung hidungnya, biru matanya, datang masuk ke majelis pengajian Rasulullah, duduk di depan Rasulullah, menempelkan dua lututnya di lutut Rasulullah, meletakkan dua tangannya di atas paha Rasulullah, dan bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, ihsan, dan bertanya tentang kiamat. Setelah selesai diskusi sama Nabi, itu sahabat banyak melihat beliau, Pak. Ini orang laki-laki dilihat sahabat itu. Kemudian dia pamit. Umar bertanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa dia Nabi? Dia adalah Jibril, datang kepada kita untuk mengajarkan agama kepada kita. Umar bingung, digolek hilang bisa. Jadi pada waktu melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia, mereka nggak sadar itu kalau malaikat. Artinya apa, Pak? Seandainya mungkin panjenengan ada malaikat yang datang ke sini dengan menjelma seseorang, Anda bisa melihat dia. Tapi kesadaran kita dia bukan malaikat, tapi dia manusia biasa. Cok macam-macam sampean. Mungkin di antara jamaah ini ada yang malaikat loh. Duduk Israel loh cok wedi sampean. Loh, bisa jadi loh, Pak. Wong nek Ramadan itu kan setiap malam itu malaikat turun semua kan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Semua malaikat itu turun sampai katanya hadis penuh bumi ini tidak muat karena begitu banyak malaikat. Bahkan jumlah malaikat yang turun itu konon lebih banyak dari jumlah manusianya. Terus dikatakan dalam hadis yang lain bahwa malaikat itu paling banyak ada di masjid, malaikat rahmat. Makanya setiap orang datang ke masjid kemudian melakukan amal soleh di dalamnya, itu mendapat doa para malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun, dan zikir itu adalah benteng. La siyama, apalagi la haula wala quwata illa billah, terutama membaca la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu yang qabidu, takut, au yakhtafi, bersembunyi, wa yata'akhkhar, dan mundur. Setan itu akan lari, takut, mundur. Idza sami'a, ketika mendengar zikrullahi ta'ala, orang yang zikir kepada Allah. Ada beberapa hadis Bapak Ibu. Contoh ya, hadis yang sahih dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Barang siapa yang keluar dari rumah, man kharaja min baitihi wa qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sampai di situ hadisnya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Terus diucapkan kepadanya, qila lahu kufita wa wukita wa hudita wa tanahhas syaitan. 4. Orang yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allah berfirman kepadanya, kamu dicukupi, kamu ditolong, dikasih hidayah, kamu dijaga, dan kamu dibentengi dari syaitan. Orang yang keluar baca ini Bapak Ibu, rizkinya dicukupi, urusannya dipenuhi, hajatnya dikabul sama Allah. Kalau ada yang membahayakan di tengah jalan, Allah lindungi dia dan tidak ada syaitan bisa menyerang dia. Wa tanahhas syaitan, dilindungi dari syaitan sampai dia kembali ke rumahnya. Hanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ondaniyo ditambahi lian-liane, Pak. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tambahi mana istighfar, tambahi sholawat, jos. Syaitan ngibrit. Tapi nek zaman metu gak mau apa-apa. Saya heran dengan saya sendiri, kadang-kadang gak mau baca doa zikir iku sampean niku sapa? Kaya wong sakti mandraguna kaya Arjuna sing menek kelopo ngono modele. Wis kaya pede ngono. Saya enggak pede lho, Pak. Nek gak ndonga gak pede saya. Betul.
Ngono sing wis gak usah ndonga Mas, aman sapa? Zikir benteng yang kedua. Yang ketiga, wa qiraatil Quran dan membaca Al-Quran. Hisnun itu adalah benteng. La siyama ayatal kursi, terutama membaca ayat kursi. Ada juga hadis tentang barang siapa yang keluar rumah membaca ayat kursi, ini kebiasaan Nabi. Jadi setelah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi. Kata Nabi, dia akan dilindungi oleh Allah. Allah menurunkan 70.000 malaikat untuk mengawal dia dan mendoakan dia dengan 3 doa. Ya Allah ampunilah dosanya. Ya Allah mudahkan semua urusannya. Ya Allah angkat derajatnya. Diampuni, dimudahkan, diangkat derajatnya. Kama huwa mujarrab, ya, seperti apa-apa di dalam kepastian bahwa itu mandi. Mujarrab itu mandi itu ya pasti dipenuhi sama Allah segala-galanya. 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah masjid, yang kedua zikir, yang ketiga membaca Al-Quran. Saya kira yang hadir ini juga sudah melakukan itu. Mungkin ada yang belum melakukan, belum terlambat Bapak Ibu. Ya, kita buktikan bahwa masjid adalah benteng terbaik, zikir juga benteng terbaik, dan membaca Al-Quran juga benteng terbaik. Dan panjenengan, saya ingatkan lagi, ojo nantang setan sampean. Jelas kalah sampean. Ojo nantang setan. Endi setane? Parani temenan ngibrit sampean. Tidak ada kita menang lawan setan kecuali atas pertolongan Allah, atas perlindungan Allah. Dan Allah memberikan fasilitas perlindungan tadi dari 3 perkara tadi. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kita lanjut dengan diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Mas Didik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 2 tuh Ustaz, yang zikir tuh. Apakah ini ada kaitannya dengan ayat bahwa zikir di segala tempat dan setiap saat? Mohon penjelasan Ustaz. Apa zikir? Zikir yang setiap saat, setiap tempat dan Oh iya. Bapak Ibu, zikir ini ada 2 ya. Ada zikir yang lazimah, ada zikir yang rutin tapi sifatnya sunnah atau wadifah. Zikir yang lazimah ini ada 5 Pak. Jangan tidak membaca ya setiap hari. Ini boleh dibaca pagi, siang, sore, malam. Enggak ada ikatan waktu dan tempat yang lazimah ini. Apa itu istighfar? Jangan tidak membaca istighfar dalam sehari. Minimal 100 kali. Sependek-pendeknya istighfar astaghfirullah. Astaghfirullah boleh. Boleh sambil berdiri, duduk, berbaring, sambil jogging boleh. Nyetir mobil, nyetir motor boleh. Istighfar. Sepanjang-panjang istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Yang kedua, zikir tauhid ya. La ilaha illallah. Minimal 100. Yang kedua boleh pakai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh.
Pokoknya ada kata la ilaha illa anta, boleh. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, boleh. Itu juga zikir tauhid. Ada ulama mengatakan masuk zikir tauhid itu baca surah Al-Ikhlas. Itu zikir tauhid, memurnikan tauhid. Takutnya kita ngomong ada yang terjerumus dalam syirik. Ngobrol-ngobrol guyon sampai konco-koncone, saking enake guyon gayeng sampai syirik. Dinetralkan dengan la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Perbaharuilah iman kalian. Sahabat menjawab, qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Qul la ilaha illallah. Yang ketiga adalah tilawatul Quran ini, Pak. Tadi Quran ini jangan sampai enggak baca, Bapak Ibu. Kalau bisa tartib, urut. Ya kalau kuat sehari 1 juz silahkan, kalau enggak ya setengah juz, kalau enggak seperempat, kalau enggak ya 1 halaman. Ya jangan ditawar lagi, Pak, 1 halaman, 1 ayat, Pak, ya. Tapi 1 ayat dipilih sing Yasin, ya sadaqallahul azim, ya. Jangan. Yang keempat apa? Sholawat. As-salawatu ala nabi. Dan saya pernah bilang di sini, Pak Bu, sholawat yang resmi itu 2. 1 sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasanya di anak-anak itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat resmi. Sholawat resmi. Sama sholawat Ibrahim dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Yang lain enggak resmi, tapi boleh dibaca. Itu kan ijtihad ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan sholawat di dalam mimpinya itu, seperti sholawat Naria, sholawat Al-Fatih, sholawat Al-Badawi, sholawat Munjiat. Ada 1000 sholawat. Nah, yang kelima adalah zikir Asmaul Husna. Jangan ditinggal, Pak. Caranya bagaimana? Boleh baca langsung 99 nama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, terus. Atau dibaca berpaket. Boleh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kan mesti paket, Pak. Ada lagi ya Mubdi, Ya Khaliq, Ya Mubdi, Ya Khaliq, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi, Ya Matin. Boleh diwirid. Ini yang lazimah, jangan sampai ditinggal. Terus lazimah yang melekat dalam sholat. Zikir sholat ini, Pak, jangan main-main dengan zikir sholat ini, Masya Allah. Seperti setelah sholat baca istighfar, la ilaha illallah dahu la syarikalah. Kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ayat kursi juga. Itu yang lazimah. Adapun wadhifah biasanya ada pada zikir pagi dan sore. Banyak Bapak Ibu beli bukunya zikir pagi sore. Itu sesuai dengan atau zikir Al-Quran, zikir Al-Hadis, seperti Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, 33 pagi kemudian sore. Atau Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, itu pagi 7 kali, sore 7 kali. Bapak Ibu, zikir itu kalau dibaca terus menerus, di samping menenangkan, ya tentu membentengi kita dari godaan syaitan. Segala urusan itu semua beres, Bapak Ibu, asal istiqomah. Cari zikir yang enteng-enteng, yang pendek-pendek, insya Allah beres semua. Jadi zikir ini tidak sekedar menjalankan perintah Allah atau menghidupkan sunnah Rasulullah, tapi banyak hal yang baik yang kita akan terima kalau kita mau istiqomah di dalam zikir, lazimah maupun wadhifah. Begitu Pak ya, wallahu a'lam. Ada lagi Mas Dazir sana dulu. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita menjawab azan itu dan baca doa setelah azan itu wajib di masjid atau boleh di rumah? Karena kita menjalankan kayak subuhan dulu, qobliyah subuh dulu baru kita berangkat ke masjid. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh di mana saja asalkan tempatnya baik lah. Tapi terbaik adalah di masjid. Kita ini sekarang sudah mulai belajar tentang cari yang terbaik. Tidak sekedar baik tapi yang terbaik. Bapak Ibu, waktu di perjalanan azan berkumandang di masjid, jawab. Ya. Atau di rumah, jawab. Tapi kalau di masjid ini ya beda Bapak Ibu. Beda. Mendengarkan azan, apalagi bisa lihat yang azan itu di mana muadzinnya itu. Masya Allah. Setelah itu doa di masjid. Doa di masjid itu diamini malaikat, Pak. Ya, karena ini tempatnya malaikat ini masjid ini. Artinya apa? Masjid menjadi pilihan pertama, skala prioritas. Tapi dimanapun kita berada dalam mungkin tidak sempat atau ada uzur apa, ya kita jawab azan itu. Dan kita berdoa setelah azan. Yang dimaui Nabi itu kan begini Pak, aslinya begini. Kita datang sebelum azan ke masjid, aslinya ya. Sehingga pada waktu ada azan, posisi kita sudah di masjid dan bisa menjawab muadzin dan bisa berdoa setelah azan, Rabbah hadhihi da'wati tamah, dan bisa doa yang lain kan mustajabah. Sekaligus sholat tahiyatul masjid. Kalau ada qobliyah, sholat qobliyah dan mengikuti jamaah. Ini yang dimaui Nabi itu ini. Ya diperjuangkan Pak. Orang itu kalau cinta Nabi, ayo diperjuangkan begini. Jangan cinta Nabi yang belayar-belayar gak karu-karuan itu Pak. Ini yang saya maksud tadi itu. Ada orang yang mengaburkan bagaimana cinta Rasulullah. Loh panjenengan Pak, datang ke masjid sebelum azan, masuk ke masjid doa dulu tahiyatul masjid, jawab azan, doa setelah azan. Ada qobliyah dilakukan, ikut jamaah, ada ba'diyah dilakukan. Itu sudah membuktikan cinta kepada Rasulullah. Dan tidak ada yang mengalahkan itu, apalagi subuh. Nah kok sampean majlisan sampai tengah wengi, aku balik mbok kok krungu majlisan sampai tengah wengi iku koyo rada emosi ngono lho Pak. Tapi yo gak ngamuk, emosi tok kan gak apa-apa kan emosi. Wong Nabi menawarkan sesuatu yang lebih baik dari itu, kenapa gak dikejar? Nek jare kula Pak, ya aku melok Nabi daripada melok ulama yang memang rodok-rodok tidak mengingatkan Nabi. Dan saya tidak pernah, kecuali saya kemarin diundang sholawatan itu Pak, seorang ulama, Habib misalkan, ceramah ketika sholawatan di depan orang, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, malam ini kita bersolawat di lapangan ini, besok pagi wajib jamaah subuh di masjid. Gak ono sing ngomong ini. Tapi lebih mengedepankan malam ini kita bersama Rasulullah. Mana Rasulullah membersamai kita itu di masjid waktu subuh. Ngene iki, tak terus-terusno aku yo tambah emosi. Enggak, ini bergurau ya Bapak. Enggak, saya enggak marah Pak. Kan pendapat saya kan boleh, mau ketemu. Dan kalau kita bisa melakukan yang pertama, kenapa harus yang kedua, yang ketiga? Lu aku ini nyebut ongko dikira kampanye tambah belain kok nggak sih? Ya, ayo kita jadikan masjid sebagai benteng dalam kehidupan kita dari godaan syaitan. Semoga manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.